Pada tanggal 9 Maret 2025, di sela-sela pertandingan Liga Voli Korea, terjadi pertemuan hangat antara pelatih tim nasional voli putri Thailand, Kiatipong Ratchatagriekaiee, dan pebola voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Pertemuan ini berlangsung di Suwon, Korea Selatan, saat Kiatipong menghadiri laga antara Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai NC Hillstatte. Kehadiran Kiatipong di pertandingan tersebut bukan tanpa alasan. Ia datang untuk memantau kondisi outside hitter andalannya, Wipawe Srithong, yang mengalami cedera serius pada lutut kirinya. Cedera anterior cruciate ligament, ACL, dan meniskus tersebut dialami Wipawe saat pertandingan melawan Red Sparks pada 7 Februari 2025. Insiden tersebut terjadi ketika Wipawe melakukan pukulan keras yang berusaha diblok oleh Megawati. Sayangnya, pendaratan yang tidak sempurna menyebabkan cedera serius pada lutut kirinya, memaksa Wipawe ditanduk keluar lapangan dan menjalani operasi yang memerlukan waktu pemulihan sekitar 6 bulan. Citeter 0-0. Pertemuan antara Kiatipong dan Megawati di pinggir lapangan menarik perhatian para penggemar dan media. Keduanya tampak berbicara hangat, menunjukkan hubungan baik antara pemain dan pelatih dari negara ASEAN yang berbeda. Momen ini menjadi sorotan di media sosial, memperlihatkan keakraban dan solidaritas di antara komunitas voli Asia Tenggara. Cedera yang dialami Wipawe tidak hanya menjadi pukulan bagi Hyundai Hillstatte tetapi juga bagi tim nasional Thailand. Sebagai pemain kunci, absennya Wipawe mempengaruhi strategi dan performa tim. Pelatih Kiatipong mengungkapkan kesedihannya atas cedera yang menimpa anak didiknya dan berharap Wipawe dapat pulih sepenuhnya untuk kembali memperkuat tim. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi terus menunjukkan performa impresif bersama Red Sparks. Keberadaannya di Liga Voli Korea memberikan dampak positif bagi tim dan meningkatkan eksposur pemain Indonesia di kancah internasional. Pertemuan dengan Kiatipong juga menjadi ajang tukar pengalaman dan mempererat hubungan antara komunitas voli Indonesia dan Thailand. Pertandingan antara Red Sparks dan Hyundai Hillstatte pada 7 Februari 2025 tidak hanya diwarnai oleh cedera Wipawe tetapi juga oleh kemenangan Red Sparks dengan skor 3-1. Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Red Sparks di papan atas klasemen Liga Voli Korea musim ini. Namun, insiden cedera yang menimpa pemain kunci lawan menjadi perhatian serius bagi semua pihak, mengingat pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan atlet. Cedera ACL yang dialami Wipawe menambah daftar panjang pemain yang mengalami cedera serius di Liga Voli Korea musim ini. Sebelumnya, pemain asing lainnya, Tutku Burcu-Yuzgen dari Pink Speeders, juga mengalami cedera serupa saat melawan Red Sparks. Kejadian ini memicu diskusi mengenai pentingnya teknik pendaratan yang aman setelah melakukan spike untuk mengurangi risiko cedera. Media Korea menyoroti teknik pendaratan Megawati yang dianggap stabil dan aman, menjadikannya role model dalam melakukan spike yang aman. Citeter 0-4. Absennya Wipawe memberikan tantangan bagi Hyundai Hillstatte untuk menyesuaikan strategi permainan mereka. Sebagai juara bertahan, kehilangan pemain kunci seperti Wipawe memerlukan adaptasi cepat agar tetap kompetitif di sisa musim. Pelatih Kang Sung Hyong menyatakan keprihatinannya atas cedera yang menimpa Wipawe dan berharap timnya dapat terus berjuang meski tanpa kehadiran sang outside hitter andalan. Bagi Megawati, pertemuan dengan Kiatipong menjadi momen berharga untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan masukan dari pelatih berpengalaman. Sebagai pemain yang pernah berkarier di Liga Voli Thailand bersama Chonburi Supreme pada musim 2020-2021, Megawati memiliki hubungan baik dengan komunitas voli Thailand. Pertemuan ini juga menunjukkan dukungan moral bagi Wipawe dalam proses pemulihannya. Solidaritas antara pemain dan pelatih dari negara-negara ASEAN seperti yang ditunjukkan oleh Kiatipong dan Megawati menjadi contoh positif bagi perkembangan olahraga voli di kawasan ini. Pertukaran pengalaman dan dukungan moral antar pemain diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan dan mempererat hubungan antar negara di Asia Tenggara. Sementara itu, para penggemar voli berharap Wipawe dapat segera pulih dan kembali ke lapangan. Dukungan dan doa terus mengalir dari berbagai pihak, menunjukkan betapa berharganya peran seorang atlet dalam menginspirasi dan mempersatukan komunitas olahraga. Dengan absennya Wipawe, Liga Voli Korea musim ini akan menghadirkan tantangan baru bagi tim-tim peserta. Adaptasi strategi dan penyesuaian komposisi pemain menjadi kunci bagi tim untuk tetap bersaing memperebutkan gelar juara. Bagi Red Sparks dan Megawati,
Momentum positif ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga akhir musim. Pertemuan antara Kyathipong dan Megawati di Suwon menjadi simbol persahabatan dan solidaritas di dunia olahraga. Semangat kebersamaan ini diharapkan dapat menginspirasi para atlet dan pelatih lainnya untuk terus menjalin hubungan baik, saling mendukung, dan berkontribusi positif bagi perkembangan olahraga voli di kawasan Asia Tenggara dan dunia. Semoga Wipawe Srithong segera pulih dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di lapangan. Dan bagi Megawati Hangestri Pertiwi, semoga terus meng. Park Mi-hye desak Ko Hye-jin perpanjang kontrak Megawati di Red Sparks dengan kenaikan gaji 2 miliar won. Red Sparks akan menjamu Hyundai Hillstate dalam lanjutan Liga Voli Korea pada Jumat, 7 Februari 2025. Pertandingan ini menjadi sorotan karena absennya middle blocker andalan Hyundai Hillstate, Yang Hyo-jin, yang mengalami cedera punggung. Kondisi ini membuka peluang bagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan untuk mengakhiri tren negatif mereka. Legenda voli Korea, Park Mi-hye, mendesak pelatih Ko Hye-jin untuk segera memperpanjang kontrak Megawati Hangestri di Red Sparks. Menurutnya, Megawati telah membawa dampak besar bagi tim serta Liga Voli Korea secara keseluruhan. Park Mi-hye menekankan bahwa kontribusi Megawati dalam meningkatkan popularitas dan daya saing Liga Voli Korea tidak bisa diabaikan. Megawati telah menjadi ikon baru di liga ini. Ia tidak hanya tampil luar biasa di setiap pertandingan, tetapi juga menarik banyak perhatian dari penggemar voli di Korea dan luar negeri, ujar Park Mi-hye dalam wawancara terbaru. Sebagai bentuk apresiasi atas performa cemerlangnya, Park Mi-hye menyarankan agar Red Sparks menaikkan gaji Megawati sebesar 2 miliar won. Angka tersebut dianggap sepadan dengan dampak yang telah diberikan Megawati, baik dalam aspek teknis maupun komersial. Performa Megawati di musim ini terbilang sangat baik. Ia menjadi salah satu pemain kunci dalam skema serangan Red Sparks dengan kemampuan spike yang tajam. Jika Red Sparks mampu mempertahankan Megawati, mereka akan memiliki kekuatan lebih untuk bersaing di musim mendatang. Cedera Yang Hyo-jin terjadi menjelang laga melawan IBK Altos di pertandingan terakhir. Dalam laga tersebut, posisinya digantikan oleh middle blocker pelapis, Na Hyun-soo. Namun, absennya Yang Hyo-jin tentu menjadi pukulan bagi Hyundai Hillstate mengingat perannya yang sangat vital di tim. Di usia 35 tahun, performa Yang Hyo-jin masih sangat impresif. Sepanjang musim ini, ia selalu menjadi starter dan mencatatkan statistik yang mengesankan. Ia memiliki tingkat keberhasilan serangan cepat mencapai 49,76%, yang menempatkannya di urutan kedua di liga. Selain itu, ia juga memiliki rata-rata 0,68 blok per set, menjadikannya salah satu bloker paling berpengaruh di liga. Megawati Hangestri, salah satu andalan Red Sparks, selama ini kerap menghadapi kesulitan saat berhadapan dengan blok-blok rapat yang dilakukan oleh Yang Hyo-jin. Namun, dengan absennya pemain veteran tersebut, peluang bagi Megawati untuk mencetak lebih banyak poin akan semakin terbuka. Jika Red Sparks mampu memanfaatkan kelemahan di lini pertahanan Hyundai Hillstate akibat absennya Yang Hyo-jin, bukan tidak mungkin mereka dapat meraih kemenangan di laga ini. Selain absennya Yang Hyo-jin, laga ini juga menjadi momen krusial bagi Red Sparks untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun yang mereka alami di pertandingan sebelumnya. Anak asuh Ko Hye-jin tentu ingin memanfaatkan keuntungan ini untuk kembali ke jalur kemenangan. Dua kekalahan berturut-turut membuat Red Sparks harus segera melakukan evaluasi, terutama dalam aspek pertahanan dan penyelesaian akhir serangan. Jika mereka mampu meningkatkan performa di kedua aspek tersebut, peluang untuk mengalahkan Hyundai Hillstate akan semakin besar. Laga Red Sparks versus Hyundai Hillstate diprediksi akan berlangsung sengit. Meski tim tamu kehilangan salah satu pemain terbaiknya, mereka tetap memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan perlawanan sengit. Red Sparks harus tetap fokus dan tidak boleh meremehkan lawan jika ingin mengakhiri tren negatif mereka.
Dengan kondisi yang ada, akankah Red Sparks mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan? Jawabannya akan terungkap dalam laga yang akan digelar besok. Media Korea terus soroti gaji kecil Megawati Hangestri. Pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, bungkam saat ditanya. Sorotan terhadap gaji kecil yang diterima Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli asal Indonesia yang bermain untuk Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, terus menjadi topik panas di media Korea Selatan. Meski Megawati berkontribusi besar dalam membawa Red Sparks meraih 12 kemenangan beruntun di Voli Korea Selatan, gajinya yang jauh lebih kecil dibandingkan pemain asing non-Asia dan pemain lokal bintang, memicu perdebatan luas. Ketika pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin, ditanya langsung oleh wartawan tentang isu gaji Megawati, ia memilih untuk bungkam. Sikap diam Ko Hee-jin ini justru semakin memanaskan opini publik, yang menilai klub terlalu banyak diuntungkan dari kontribusi besar Megawati dengan bayaran yang sangat kecil. Megawati saat ini menerima gaji sebesar 216 juta won per tahun, setara 2,4 miliar rupiah, sebagai pemain asing dari Asia. Jumlah ini dianggap kecil jika dibandingkan dengan pemain asing non-Asia, yang rata-rata menerima 300 juta won, 4,8 miliar rupiah, per tahun. Bahkan, pemain lokal bintang seperti Kim Yeon-kong dan Park Jeng-ah menerima gaji yang jauh lebih tinggi, dengan angka mencapai 500 juta won, 5,6 miliar rupiah, per tahun, belum termasuk bonus yang signifikan. Padahal, kontribusi Megawati untuk Red Sparks sangat besar. Dengan julukan Megatron, Megawati telah menjadi salah satu pemain kunci dalam serangan tim, mencatatkan rata-rata 30 G-point per pertandingan. Ia juga menjadi elemen penting dalam dominasi Red Sparks musim ini, terutama dengan kemampuannya sebagai finisher andal dalam momen-momen krusial. Megawati adalah alasan utama mengapa Red Sparks mendominasi musim ini. Tanpa dirinya, sulit membayangkan tim ini berada di puncak performa seperti sekarang, tulis salah satu analis voli di media Segie Ilbo. Saat konferensi pers usai laga melawan Hyundai Hillstatte, seorang wartawan menanyakan langsung kepada Ko Hee-jin tentang ketimpangan gaji Megawati dibandingkan dengan kontribusinya. Namun, pelatih Red Sparks itu memilih untuk tidak memberikan komentar apapun. Ko Hee-jin hanya tersenyum kecil dan mengalihkan pembicaraan ketika ditanya soal gaji Megawati. Ini menunjukkan bahwa isu ini mungkin cukup sensitif, tulis laporan media lokal. Sikap diam ini menuai kritik dari penggemar voli, yang menilai Red Sparks terlalu banyak mengambil keuntungan dari keberadaan Megawati. Mereka menganggap klub tidak memberikan penghargaan yang layak bagi pemain yang telah memberikan kontribusi besar dalam mencatatkan kemenangan demi kemenangan. Dengan gaji seperti itu, Red Sparks mendapatkan pemain berkualitas tinggi dengan harga yang terlalu murah. Ini tidak adil bagi Megawati, ujar salah satu komentar penggemar di platform Naver. Media Korea juga tidak segan-segan menuding Red Sparks terlalu memanfaatkan status Megawati sebagai pemain asing Asia. Dengan aturan gaji berbeda untuk pemain asing Asia dibandingkan pemain non-Asia, Megawati terjebak dalam sistem yang tidak menguntungkan. Red Sparks memanfaatkan situasi ini dengan sangat baik, tetapi hal ini mencoreng nilai sportivitas. Ketika seorang pemain memberikan kontribusi besar, dia seharusnya diberi penghargaan yang sepadan, terlepas dari asal-usulnya, ditulis artikel opini di Chosun Sports. Meski gajinya menjadi bahan perdebatan, Megawati tetap menunjukkan profesionalisme tinggi. Dalam setiap pertandingan, pemain berusia 23 tahun ini tetap fokus memberikan yang terbaik untuk tim. Performa gemilangnya saat melawan Hyundai Hillstatte, di mana ia mencetak 38 poin, adalah bukti bahwa ia tidak terpengaruh oleh polemik di luar lapangan. Dia adalah pemain yang luar biasa. Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, dia tetap fokus dan memberikan kontribusi maksimal. Itu menunjukkan mentalitas dan dedikasinya yang luar biasa, ujar seorang pengamat voli. Berbagai pihak, termasuk media dan penggemar, mulai menyerukan agar Red Sparks mempertimbangkan kembali gaji Megawati. Mereka berharap klub memberikan penghargaan yang lebih layak untuk pemain bintangnya, apalagi mengingat Red Sparks sangat bergantung pada kemampuan Megawati di lapangan.
Jika Red Sparks ingin mempertahankan dominasi mereka di V-League, mereka harus segera memperbaiki kontrak Megawati. Jangan sampai isu ini merusak hubungan antara pemain dan klub, ujar salah satu pengamat di program olahraga televisi lokal. Kontroversi soal gaji Megawati Hangestri Pertiwi menunjukkan adanya ketimpangan yang masih terjadi di dunia olahraga profesional, terutama dalam sistem penggajian pemain asing Asia. Di satu sisi, Red Sparks berhasil meraih keuntungan besar dengan performa luar biasa Megawati. Namun, di sisi lain, publik menilai bahwa klub terlalu banyak mengambil keuntungan tanpa memberikan penghargaan yang sepadan. Apakah Red Sparks akan mendengarkan desakan publik dan memberikan kenaikan gaji untuk Megawati? Ataukah mereka akan tetap mempertahankan status quo? Waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal pasti, Megawati telah menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Red Sparks, dan kontribusinya tidak bisa diukur hanya dari angka di kontrak. Park Mi-hee desak Ko Hye-jin, segera amankan kontrak Megawati sebelum menyesal. Jangan hanya fokus pada market value. Legenda voli Korea Selatan dan mantan pelatih Red Sparks, Park Mi-hee, memberikan komentar tajam kepada pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hye-jin. Ia mendesak agar Red Sparks segera memperpanjang kontrak Megawati Hangestri Pertiwi, pemain andalan asal Indonesia, sebelum terlambat. Menurut Park Mi-hee, terlalu fokus pada market value Megawati yang mencapai 850 juta won, sekitar 10,5 miliar rupiah, bisa menjadi langkah yang merugikan jika Red Sparks kehilangan pemain sekelas Megawati. Dalam wawancara dengan salah satu media olahraga Korea Selatan, Park Mi-hee menyatakan bahwa kontribusi Megawati bagi Red Sparks tidak bisa hanya diukur dengan nilai kontrak atau market value-nya. Menurutnya, Megawati adalah pemain dengan kemampuan luar biasa yang tidak hanya mendongkrak performa tim di lapangan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya. Megawati adalah aset yang sangat berharga bagi Red Sparks. Dia bukan hanya pencetak poin yang andal, tetapi juga pemain yang mampu membangun harmoni di dalam tim. Jika Ko Hye-jin dan Red Sparks hanya melihat market value-nya, mereka bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar, kata Park Mi-hee. Park Mi-hee juga menyoroti betapa pentingnya seorang pemain seperti Megawati dalam kompetisi sebesar V-League. Dengan pencapaian 44 poin dalam satu pertandingan melawan IBK Altos baru-baru ini, Megawati telah membuktikan bahwa ia adalah pemain kelas dunia yang layak mendapatkan penghargaan lebih dari sekadar nilai kontrak. Sejak bergabung dengan Red Sparks, Megawati Hangestri telah menjadi pilar utama tim. Musim 2024-2025 menjadi salah satu musim terbaiknya, di mana ia membantu Red Sparks mencatatkan 10 kemenangan beruntun untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Selain itu, Megawati juga memecahkan rekor poin terbanyak dalam satu pertandingan dengan torehan 44 poin melawan IBK Altos, yang membuatnya dinobatkan sebagai Most Valuable Player, MVP, dalam laga tersebut. Tidak hanya itu, Megawati juga dikenal memiliki sikap profesional yang tinggi, selalu memberikan semangat kepada rekan setimnya bahkan dalam situasi sulit. Megawati adalah pemimpin sejati di lapangan. Dia tidak hanya mencetak poin, tetapi juga membawa energi positif yang membuat tim tampil lebih baik, tambah Park Mi-hee. Park Mi-hee tidak menutupi kekhawatirannya bahwa Red Sparks bisa kehilangan Megawati jika Ko Hye-jin tidak segera mengambil langkah cepat untuk memperpanjang kontraknya. Ia menilai bahwa klub lain pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangan Megawati, terutama dengan performanya yang luar biasa musim ini. Jika Red Sparks kehilangan Megawati, itu akan menjadi kerugian besar yang sulit diperbaiki. Saya memahami bahwa mempertimbangkan market value adalah hal penting dalam dunia olahraga profesional, tetapi Red Sparks juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kehilangan pemain sekelas Megawati, ujar Park Mi-hee dengan tegas. Park Mi-hee juga menyarankan agar Ko Hye-jin lebih fokus pada membangun tim yang stabil dan kompetitif, daripada terlalu terobsesi dengan nilai kontrak atau strategi finansial. Komentar Park Mi-hee ini sejalan dengan suara para penggemar Red Sparks yang juga mendesak manajemen klub untuk segera memperpanjang kontrak Megawati. Banyak penggemar yang merasa bahwa Megawati adalah sosok tak tergantikan dalam tim, baik dari segi performa maupun kepribadian. Kami tidak peduli berapapun harganya, Megawati layak mendapatkan kontrak baru.
Dia adalah alasan utama mengapa Red Sparks bisa mencapai level seperti sekarang, tulis salah satu penggemar di media sosial. Penggemar lainnya bahkan menyatakan kekhawatirannya bahwa klub-klub besar lain seperti IBK Altos atau Hyundai Hillstate bisa saja mencoba membajak Megawati jika Red Sparks tidak bertindak cepat. Meski belum ada tanggapan resmi dari Kohejin atau manajemen Red Sparks, tekanan dari berbagai pihak, termasuk legenda seperti Park Mi-hee, tentu akan memengaruhi keputusan mereka. Dengan semakin dekatnya akhir musim, waktu terus berjalan bagi Red Sparks untuk memastikan bahwa mereka tidak kehilangan salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub. Jika Red Sparks gagal memperpanjang kontrak Megawati, dampaknya tidak hanya akan dirasakan di lapangan, tetapi juga dalam hubungan klub dengan para penggemar setianya. Kini, bola ada di tangan Kohejin dan manajemen Red Sparks. Apakah mereka akan mengambil langkah bijak dan memperpanjang kontrak Megawati, atau justru membiarkan pemain bintang mereka pergi? Hanya waktu yang bisa menjawab. Hasil Liga Voli Korea, Megawati MVP, Red Sparks menang dramatis dengan 10 kemenangan beruntun. Pelatih IBK Altos frustasi. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kembali mencetak sejarah di Liga Voli Korea 2024-2025. Tim yang diperkuat oleh bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, berhasil mengalahkan IBK Altos dalam laga sengit yang berakhir dengan skor 3-2. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan Red Sparks menjadi 10 kali berturut-turut, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah klub. Pertandingan dimulai dengan dominasi Red Sparks di set pertama. Tim asuhan Kohejin tampil percaya diri, memanfaatkan serangan cepat dan blocking yang solid. Megawati, yang dikenal dengan julukan Megatron, langsung menunjukkan ketajamannya dengan mencetak poin-poin penting. Red Sparks sukses mengamankan set pertama dengan skor 25-21, memberi mereka awal yang baik. Set kedua menjadi puncak drama pertandingan. IBK Altos memberikan perlawanan sengit, memimpin hingga skor 15-13. Namun, servis Ace Megawati membuat Red Sparks mampu memangkas jarak dan menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Pertarungan terus berlangsung ketat hingga skor imbang 24-24. Deuce panjang pun terjadi dengan kedua tim saling beradu poin. Mulai dari 25-25 hingga 34-34, setiap serangan dan pertahanan menjadi sangat krusial. Megawati kembali menjadi pahlawan dengan spike mematikan yang memastikan kemenangan dramatis Red Sparks di set ini dengan skor 36-34. Memasuki set ketiga, Red Sparks tetap menjaga ritme permainan. IBK Altos berusaha bangkit, namun ketangguhan Megawati dan Vanja Bukilic di lini serang sulit dibendung. Meski Bukilic sempat melakukan beberapa kesalahan, Red Sparks tetap mengamankan set ini dengan skor 25-23. IBK Altos menunjukkan perlawanan sengit di set keempat. Mereka unggul jauh 15-10 dan memanfaatkan kelemahan Red Sparks dalam receive. Meskipun Megawati tetap tampil apik, IBK Altos berhasil menutup set ini dengan kemenangan 25-19, memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Set kelima berlangsung dengan intensitas tinggi. IBK Altos sempat unggul di awal, namun Red Sparks yang dipimpin Megawati berhasil menyamakan kedudukan menjadi 6-6. Pertandingan terus berjalan ketat hingga skor 12-12. Namun, Megawati kembali menunjukkan kelasnya. Dengan smash tajam yang sulit dibendung, ia membawa Red Sparks unggul 14-12. Akhirnya, Red Sparks mengunci kemenangan di set kelima dengan skor 15-12, sekaligus memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-2. Dalam pertandingan ini, Megawati tampil sangat impresif dengan mencetak 44 poin, menjadi pencetak angka terbanyak sekaligus pemain terbaik. Penampilannya yang dominan membuatnya dinobatkan sebagai MVP pertandingan dan berhak membawa pulang hadiah senilai 2 juta won, sekitar 22 juta rupiah. Ini semua berkat kerja sama tim, ujar Megawati dalam wawancara pasca pertandingan. Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik untuk Red Sparks. Kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras seluruh pemain dan staf pelatih. Meskipun puas dengan hasil pertandingan, pelatih Kohejin tetap memberikan evaluasi. Ia menyoroti beberapa kelemahan tim, terutama dalam mempertahankan fokus di set keempat. Kami masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki. Meskipun Megawati bermain luar biasa, strategi tim harus lebih konsisten, ungkap Kohejin.
Dengan kemenangan ini, Red Sparks mencatatkan rekor 10 kemenangan beruntun, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Mereka kini berada di posisi atas klasemen sementara Liga Voli Korea dan semakin dekat dengan tiket ke babak playoff. Namun, perjalanan Red Sparks masih panjang. Tantangan di putaran berikutnya akan semakin berat, terutama dengan rumor yang terus beredar mengenai masa depan Megawati yang kontraknya akan habis pada 2025. Apapun yang terjadi, performa Megawati musim ini telah memberikan dampak besar bagi Red Sparks, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di V-League.